Oke guys, selamat datang dalam YouTube Jeffrey Shanturi. It's been a long time gue nggak nge-YouTube karena nggak ada ide dan mungkin banyak kerjaan banyak pekerjaan. Dan di sebelah gue kita ucapkan selamat, welcome to hidup pengangguran. Sudah berapa lama? Lu jangan jujur banget. Sudah berapa lama jadi pengangguran, Pak? Sekitar 5 bulan. ya kurang lebih. Apa rasanya menjadi pengangguran? Jangan goyang-goyang. Menjadi pengangguran nih selama 5 bulan. Ternyata lebih tenang aja hidup itu. Apa yang membuat Anda tenang? Lebih tidak ada pressure, terus itu tidak ada Pressure. tidak ada tekanan, terus itu tidak ada iri Tidak dengki. ada. Asli. Iri. Tidak Iri itu namanya buang. nggak ada namanya bertemu dengan orang-orang yang Orang-orang. penjilat. Penjilat. Emang di dalam pekerjaan itu banyak orang-orang penjilat? Ya kurang lebih pasti kita bakal nemuin orang kayak gitu sih. Tapi lu pernah menjilat gak sih? Enggak sih, gua nggak kurang pandai kayaknya kayak gitu. Tapi memang apa ya? Memang dari diri lu nya emang nggak mau jadi, nggak pengen dilihat bos itu. Ih, kayaknya anak ini. Karena prinsip gua datang kerja pulang gitu aja. Asik. Gak usah muluk-muluk. Terus untuk orang-orang yang di sana yang suka menjilat, apa menurut lu? Apanya ini? Ya menurut lu pesan untuk orang-orang yang suka menjilat atasan? Ya udah lanjutin aja. Kalau itu memang buat lo nyaman, buat lo. Tapi lu nggak mau yang apa? Nggak ikut campur gitu sama orang-orang seperti itu ya? Kalau ikut campur sih pasti kalau ada event ya pasti terlibat. Kalau ada event, Terus cara lo gimana supaya lo bisa ya udah. encounter orang-orang kayak gitu? Nggak gua counter karena kalau kita counter kita sendiri yang capek. Counter itu maksudnya kita lawan. Kita lawan. Oh, Kalau gua enggak. Kalau gua nggak terlalu gua lawan, terus gua biarin aja. Gua cuekin, statue. Stay lanjut. Kita harus statue, setelan Asik. cuek. Gitu aja sih kalau gua selama itu. Gue juga tipikal orang yang nggak suka penjilat. Terus dan gue juga nggak suka dipuji. Ya benar. Bener nggak? Pokoknya ya kalau kita kerja aja gitu. Iya udah. Memang apa ya bilangnya ya? Kalau dalam dunia pekerjaan bilangnya apa? Profesional. Ya nggak, selain itu profesional apa bilangnya ya? Ya apa bilangnya? Sejenis apa nih? Bahasanya sebutannya loh etos. Oh etos kerja. Etos kerja itu ya udah lo kerja bagus, dilihat bos ya bagus, nggak dilihat bos juga bagus gitu kan. Iya udah. Apalagi kalau udah kita kerja bagus, nggak dilihat bos, terus dinyinyirin sama. Iya nggak sih? Itu pasti pernah sih. Pernah. Pernah ada kejadian nggak lo? Kalau dinyinyirin sih enggak, cuman gue pernah Iri aja, kayaknya dia yang. enggak, gue kayak pernahnya gini, kayak misalkan nih, kayak gue kayak ada di antara dua orang yang sedang berantem gitu. Misalkan si A habis lagi nyinyirin si B, terus si B, itu si B nyinyirin balik si A. Jadi gue saling tahu nih rahasia dari di orang dua ini. Jadi kunci si B dari A itu gue tahu, dari yang B. kunci si B dari A juga gue tahu gitu. Gue pernah di posisi kayak gitu, dan itu bisa berlangsung lama loh. Gue kemarin bisa hampir. Jadi lu keep tuh rahasia mereka. Ya udah gue kadang ya udahlah, cuman masuk kuping kiri keluar kuping kanan kalau buat gue ya, karena memang nggak terlalu penting sih kalau buat gue ya. Kalau gue cuman bisa jadi pendengar yang baik aja gitu. Asik. Buat dia orang, karena gue nggak terlalu mau ikut campur sih. Jadi ada momen nggak, misalnya si B nyinyirin si A gitu kan, terus lu kayak manas-manasin atau? Enggak, gue kalau ya udahlah sabar aja, paling gitu doang. Gue nggak terlalu ambil pusing sih orangnya emang. Tapi pernah nggak ada momen lu deket sama si A, terus si B nih, oh lu sekarang lu kayak gitu lo, sekarang lu nggak pernah di sih. pihak sana gitu nggak? Enggak. Kadang memang. Tapi emang si A sama si B ini memang netral aja kan kalau sama temenan gitu kan? Atau memang dia orang nyari sekutu untuk enggak sih saling menjatuhkan? Kalau itu gue nggak tahu ya, karena gue nggak tahu kalau dia cerita ke orang lain juga apa enggak, apa ke gue doang apa enggak, itu gue nggak tahu. Gitu sih. Oke, kok jadi ngomongin kerjaan ya? Ya kan. Selamat datang pengangguran. Oh ya, BTW ini siapa ya? Gue kenalinnya Edo lah ya. Edo ini kita kenal dari kapan, Dok? Dari kuliah. Kuliah.
Di kuliah salah 2000 satu kampus di Lampung. di Lampung, yang mungkin cukup terkenal lah ya. Ya lumayan. Lumayan. 2016 ya gitu. 2016 kita ketemunya ingat nggak sih? Di itu deh kayaknya event apa hima keagamaan gitu. Iya, hima Himpunan keagamaan. UKM keagamaan. Karena kita beda, dia Katolik, gua Kristen. Tapi tetap sama sih. ketemunya itu pas kapan, ingat nggak sih detailnya? Ketemunya itu kayak Event Natal nggak sih? oh iya, maba nggak sih? Iya, event Maba Natal. itu kita masih sering Panitiaan. betul. Iya. Maba itu kita masih kumpul-kumpul di hima keagamaan itu, dan kita Iya. sering Pulang bareng. bareng. Dan ternyata rumah kita orang dekat. dekat. Dan ternyata ya dibilang masih saudara juga sih ya. Iya, saudara semarga lah kalau dia Batak, Masih. semarga. Nah, ngomongin gue ngeri. Goyang. Kaki gue Gue ngeri. Aduh, style musik ini semoga masih kedengeran ya guys, semoga masih kedengeran. Nah, sebenarnya ini obrolan kita ini beda sih sama yang gue udah sering gue upload. Biasanya gue ngomongin ini dok. Biasanya gue ngomongin tentang overthinking, terus tentang masa depan dan lain-lain lah. Nah, kita kan sama-sama Batak nih. Lo pernah nggak sih kepikiran nikah nggak sama orang Batak? Pernah. Apa yang membuat lo sampai kayaknya gue nggak sama Batak gitu? Karena mungkin ini harus gue ngomongin nih. Iya, nggak apa-apa. Karena kenapa enggak? Karena gue lebih pengen nyari bule sih kayaknya. Ih, cita-cita gue juga tahu. Tapi Iya kan? tapi gue pernah ditanya gini. Gue kan udah lama ya, asik. Maksudnya gue udah lama single lah maksudnya gue. Terakhir pacaran itu ya SMP, itu juga. Lama banget. itu juga tapi gak dibilang pacaran banget, masih cinta-cinta monyet gitu kan. Terus gue pernah ditanya, lo pernah kepikiran nggak nanti pacar lo bule? Lo bakal aminin gak sih? Aminin sih kata gue. Aminin lagi lah. Karena kita tarik belakang ya, kebanyakan orang-orang Batak yang kawin sama bule itu saudaranya pasti bangga nggak sih? Misalnya, bilangnya kalau tulang ke anak dia. Besan, bukan. Perumahan gitu kan, bere lah ya. Ya nggak sih? Enggak lah. Kalau tulang kita bere kan? Iya, kita berenya. Kita berenya Iya, kan. bere. Misalnya, bereku. Oh, bereku. Iya, bereku. Iya. Kawin sama Orang bule gitu kan, bangga gitu kan. Walaupun ya susah juga sih ya, maksudnya ya kitanya ininya gimana ya, mengadatkan. Iya, mengadatkannya emang susah juga, tapi ya mungkin itu salah satu kebanggaan. Ya paling dia. Tapi emang bener lu pengen kawin sama bule? Pengen sih. Orang tua lu bakal setuju nggak kalau lu misalnya, mah aku nggak nikah sama orang Batak? Nggak boleh, kamu harus nikah sama Batak. Tapi mah tenang dulu, aku nikah sama orang bule. Gasken. Tapi bisa jadi nggak sih? Bisa jadi nggak sih? Sebenarnya belum, dari kakak-kakak gue pun belum ada ya yang dari bule ya. Karena ini gue malah curhat bro. Amin. Ya gue. Ngunus dulu, kita nggak Iya tahu. sih, benar-benar. Karena kebanyakan yang gue denger cerita-cerita orang ya, doa itu harus spesifik katanya ya. Doa itu harus spesifik, apalagi pasangan. Ya kalau doa spesifik, ya minta aja bule, orang negara mana ya nggak sih? Ya boleh sih. Ya, terus. Sampai mana tadi? Ya pengennya sih gitu, pengennya bule, karena ya kalau orang tua setuju apa enggak ya belakangan lah. Gimana baiknya? Tapi menurut lo, Apa? menurut lo kalau lo punya calon bule, orang tua lo bakal juga setuju nggak kira-kira? Kayaknya karena orang tua gue tuh Batak garis keras ya, gimana ngomongnya? Ya sama. Iya, Batak garis keras ya, jadi kayaknya bakal susah sih. Mungkin butuh waktu buat dia ngerti apa yang kita mau. Gitu sih. Tapi menurut gua orang bule kayak iya aja nggak sih? Iya, ikut adat manut iya. aja, Iya, manut ikut adat aja. iya. Kalau kita ini kayak orang-orang timur itu kayak memegang erat banget nggak sih adat ya? Iya. Orang timur, apalagi orang Batak itu sangat keras untuk masalah adat. Nah, faktor lain kenapa Le kalau lo nggak sama orang Batak? Gue tahu. Faktor lain. Nikah Batak mahal. Bener nggak? Bener gak sih, kalian coba tulis di komen. Bener nggak? Tapi memang ya apalagi kalau di kalangan kita ya, yang mungkin
dalam pekerjaan, apalagi baru menganggur ya kan. 2 kali lo ngomong kayak gitu ya. Baru menganggur, dan saya juga termasuk yang belum ada karir lah, karirnya belum mantap. Iya, Jadi benar. ada apa ya, di dalam diri itu ada rasa kayak takut gitu untuk kawin sama orang Batak, sinamotnya bisa gede. Bisa nggak sih para calon-calon apa kita bilangnya ya, nantulang, Iya. iya kan ya? Tulang bisa nggak sih kalau Nikahnya tuh di KUA aja gitu. Datang di KUA, terus tamunya cuma dikasih pecel atau McD. Terus itu selesai. Iya gitu kan. Bisa nggak sih? Apakah itu tidak apa ya, menghancurkan Adat Batak gitu kan? Ya kita nggak tahu ya. Mungkin kita perlu mungkin di nextnya kita bakal mengundang orang yang paham banget. Ya cukup pemberkatan aja sih. Iya kan? Pemberkatan di gereja, kalau maupun adat, jangan terlalu gede-gede lah, intimate lah kalau gitu. Ya kita realistis lah ya. Kita mungkin sebagai anak-anak muda yang ya udah gitu, kalau nggak ada duit banyak ya udah sih yang Nggak usah dipaksain. nggak usah dipaksain. Walaupun ada juga, mending buat yang lain. Betul. Gitu. Tapi kalau gue sih ya, kalau gue misalnya gue udah ada calon nih, gue udah calon nikah, terus misalnya orang tua gue nggak setuju sama Batak nih, bukan nggak setuju sih, misalnya sama calonnya, aduh sinamot kamu segini kurang, gini harus gini. Jadi lu mundur? Gue nggak mundur. Terus gue bilang ke orang tua gue lah, gimana nih mah gitu, calon besan nggak cocok nih sama sinamotnya gini. Ya nggak tahu juga sih respon orang tua gue gimana. Maksud gue gimana ya? Kalaupun memang harus diadatin, gue ya bilang ya udah pakai duit mama aja. Ya maksudnya gitu kan? Maksudnya kayak Pakai duit mama aja. ya udah mama kawinin aku gitu kan. Kawinin gitu. Tapi kan nggak mungkin kan. Ya itu balik lagi lah. Pasti orang tua itu ada aja sih. Kalau ini ya diskusi kita aja sebagai anak muda sih. Kalau kita bawa orang tua kan udah beda lagi. Ini dari kita aja nih sebagai anak-anak muda Batak yang mungkin umur udah hampir gue 28 Dikasih tahu malah. tapi masih muda. Ya tapi jadi takut gitu nggak sih? Yeah. Jadi takut untuk melangkah, untuk takut ya bukannya jadi kita nggak mau kerja keras, ya kita mau kerja keras juga lah, cari uang banyak. Oh iya benar. Tapi sangat disayangkan gitu kan. Apakah bisa uang yang kita kumpulin itu untuk yang Hal yang lebih penting misalnya buat masa depan kita. Misalnya beli rumah kayak, atau rumah itu tuh bisa buat modal. Ya tapi kita nggak tahu bagi orang tua yang nonton, coba tulis di komen maksudnya kenapa harus pakai adat gitu ya kan? Kenapa harus gini? Oh, mungkin satu alasannya adalah biar apa ya? Kalau gue sih bukan karena pamer-pameran ya. Kenapa dibikin adat? Biar ini aja sih, biar tetap saudara itu tetap tahu gitu. Oh ternyata ada marga Sianturi yang nikah sama ini. Oh ini nanti ini. Tapi kan bagi kita nggak penting. Kayak kita ini minta maaf sih untuk para orang tua yang nonton ya. Untuk para orang tua yang nonton ya. Jadi kita iya benar. Ya pokoknya ya pasti kita diajarin, oh ini dari ini kamu, dari ini kamu. Tapi kan kita salaman kita nggak kenal. Ini siapa? Iya, saking banyaknya. Sampai lu pernah nggak sih ngeliat kakak lu nikah? Pernah. Ini siapa? Iya, gue bahkan kemarin nikahan kakak gue banyak sih yang gue nggak tahu malah. Iya kan? Kayak ya kita ini cuma diskusi doang gitu. Ya. Tapi apakah bisa untuk ya cuman intimate gitu kan, keluarga dari cewek, cowok, terus dari keluarga dari pihak marga kita sebagai paranak sama marga dari mama kita parburu gitu kan. Dia tulang, bapak tua udah kumpul kan lumayan tuh udah. Iya, kayak misalkan lu dari opung si ini tuh jangan diundang. Apalagi yang nggak deket tapi semarga deket. Apalagi gue yang opung duli gue aja yang istrinya ada 5 le. Sing poligami tuh. Iya gila, opung gue poligami. Serem banget opung lu. Gitu lah. Tapi seribet itu sih memang ya. Iya. Kalau soal itu gue pernah sih ngomong ke mak gue. Mak, gue kalau gitu gue nggak mau nikah, kata gue gitu. Langsung gue liat ditampar. Itu lo Batak, kata dia gitu kan. Dia ngomong bahasa Batak sih. Ih mah halak Batak. Makanya kau harus banyak duit. Ya memang harus. Nah, biar bisa kau ngelamar
boro yang cantik, Iya. gitu Betul. kurang lebih ya. Terus ya gue jangan gitu loh, jangan terlalu ribet maksudnya kan. Duitnya itu kan bisa buat yang lain kata Iya, iya. gue. Lumayan kali buat bangun rumah, ya nggak bisa lah. Apalagi ya realistis lah, kita kan Ada yang itu nggak- penting kata dia. ya Realistis. maksudnya kita kan yang nggak berduit, yang nggak Enggak terlalu ya. Iya, apakah memang harus dipaksa? Bukan kita perintis, bukan waris. Asik. Apalagi tapi dapatnya yang calonnya yang waduh, yang jauh banget dari kita ya. Lo geminder gak sih kalau misal Biasa nih, aja sih. misal nih, Kayak mana tuh? ya misalnya lo dapet calon yang di atas lo dan udah calon ini udah sih nggak usah malu gini-gini. Tapi kan kita sebagai laki-laki kan, Kita yang malu. iya, maksudnya nggak bisa loh. Ini kan kita laki-laki ya, Ah. nggak mau direndahin dan juga gimana ya, tetap dihargain aja. Maksudnya kalau ya udah sih, Gue nggak- pernah tahu datang di pernikahan kayak gitu. Gitu? Iya. jadi cowoknya Jadi cowoknya tuh belum ada pekerjaan, sedangkan ceweknya ini kayaknya pegawai negeri deh. serius. Iya. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu kenal dia, Hmm. yang si pengantin ini kan. Jadi kayak ada gue duduk di situ, kayak ngomong di belakang gue. Beruntung banget itu cowoknya. kata dia. Serius. Beruntung banget cowoknya. Nah itu guys, itu salah satunya tuh kalau dijulitin. kalau dikawin tuh ada aja kita denger yang aduh. Dijulitin. Ya ini sisi ininya ya, sisi buruknya lah, Ya, jangan terlalu ditanggepin banget. terus Gue juga nggak tahu sih yang ibu-ibu belakang ini yang ngomong itu siapa, gue juga nggak kenal kan. Jadi dia ngomong kayak gitu. Cuman gue nggak sampai nengok gini. Gue cuma dengar sambil main HP merhatiin doang. Udah dia diem barunya gue tengok ke belakang. Oh itu orangnya udah. Dia ngomong kayak gitu. Beruntung banget cowok ini. Si orang tua si cewek ini bisa dibilang tajir lah. Terus dia pekerjaannya udah bagus si ceweknya. Jadi kayak kalau secara ngomongnya cuma numpang gitu loh sama hidup si cewek. Gue pernah dengar kayak gitu. Udah lama banget sih. Dan itu gila sih kalau sampai kedengeran nama si yang punya hajat. yang punya hajat ya. Bakal nyakit. Tapi ya itu salah satu faktornya adalah misalnya nih, contoh gua nggak pakai adat, kedua belah pihak setuju nggak pakai adat nih kan, pasti ada aja nanti yang dari luar itu didengar lah sama mak gua gitu kan, atau didengar sama besan, kenapa nggak diadatin gini kenapa nggak di ini. Tapi bukannya apa ya, bukannya jadi apa ya, bukannya jadi sesuatu yang ngebenci, tapi kan maaf ini ya kan, maaf ini Maaf ya. kan kalau kita susah kita juga yang ngerasain. Iya bukan kali. Ya. Kalau pernah ada yang bilang kalau susah hubungi kami, itu nggak mungkin. Gue pernah dengar cerita dari temen gue. Tadi kan gue cerita lagi. Jadi bokapnya teman gue ini abis almarhum lah baru meninggal kan. Terus gue pernah dengar lah ada saudara dia yang bilang kalau butuh apa-apa bilang aja, berarti gitu. Ya, betul. Tapi baik banget tuh kira kan. Terus tahunya gue lihat story temen gue lagi, dia malah ngamuk-ngamuk. Ya kamu minta bantuan tapi nggak di ini. Iya, jadi cuman. Ya ampun. Jadi yang dulu ngomong kalau butuh apa-apa tuh ngomong tuh cuman bullshit doang kata dia gitu. Di story-nya gitu dia ngomong. Jadi selain lu yang nggak ada lagi yang mau nolong Iya. lu gitu. Maksudnya gimana kata-katanya? Nggak ada orang lain selain diri lu yang menolong diri lu gitu kan. Ya, Iya. ya kita nggak menganggap saudara-saudara kita tuh pada nggak nolong, ada aja yang nolong. Ya. Ya namanya saudara kan, apalagi Kita terlalu frontal ya. Iya. Bahaya gak sih buat kita? enggak sih, ini aman lah. Ya biar nyadar aja sih. Biar nyadar. Gak bakal nyadar gitu gua. Ya tapi ya masa lu punya saudara nggak ngebantu, ya bantu lah pasti. Ya, Mungkin kalau gue sih nggak tahu ya, tipe kalau orang tua lo yang kalau saudara minjem duit gak sih? ngasih walaupun nggak tahu ya. Iya benar. Jadi pernah Ipan ada saudara gue minjem
Padahal kita tuh lagi butuh juga uang itu. Lumayan sih nilainya. Iya. Tetap dikasih sama orang itu. Tetap dikasih dan mak gue malah apa bahasanya people pleaser ya. People pleaser ya. People pleaser ya. Lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Gitu. Jadi mak gue yang kesusahan, ya mau nggak mau Orang lain dulu bantu gitu. dia ngebantuin orang lain, tapi tetap anaknya yang dimintain. Jadi kita orang jadi kita orang dimintain lah kayak patungan buat hal urgent itu kemarin. Siapa yang paling ini dari nyokap atau bokap yang paling people pleaser untuk membantu? Nyokap gua. Nyokap ya. Kalau gue sih bokap sih. Nyokap gua. Iya. Setelah dia nggak ada pun, maksudnya masih ada yang ninggalin gitu loh. Jadi banyak yang minjem gitu. Ada pun emak gue yang nggak tahu. Ada yang beberapa yang nggak tahu minjem. Oh, jadi Gitu. dia sering minjemin orang gitu. Iya. Nggak juga sih, tapi yang gue tahu nggak minjem sih, yang ngebantu saudaranya, adik-adiknya yang di kampung. Gitu. Oh, kalau ada emang nggak apa-apa. Dan yang baru-baru ini yang udah meninggal juga, yang sering dibantu, yang sakit juga gitu. Termasuk apa ya? Termasuk yang suka bantu lah. Nah, jadi menurut lo sebagai anak muda generasi yang mungkin apa ya, open minded lah ya untuk masalah culture ya. Ya sebenarnya lo takut juga nggak sih? Maksudnya adat Batak ini bakal hilang gitu. Secara lo nikah sama orang Enggak Batak? sih, karena Batak kan banyak ya. Hampir dari ujung Aceh sampai Iya sih ya. Papua pasti ada Batak sih. Tapi lo nggak ada ketakutan sendiri dalam diri lo, misalnya Tarombo turun-turunan gitu-gitu. Kalau lo, Gitu. ya jujur ya, gue juga pun sekarang nggak terlalu yang ini banget loh. Yang mungkin di keturunan yang sekarang aja, dari bokap aja, dari nyokap aja. Oh dari ini, tapi sampai kayak Sianturi harus ini sama ini, udah mentok cuman Sianturi itu adik kakak sama si marga ini. sama marga ini udah gitu doang, nggak nyampe yang aduh kamu nomor berapa sampai yang tahu bener gitu kan. Ya tapi ada aja orang yang memang sangat cinta sama budaya Batak sampai dia Tahu semuanya, silsilah pun dia tahu. ya. Tapi itu juga termasuk ketakutan gue juga sih, kalau memang nggak nikah sama orang Batak itu hilang gitu loh. Maksudnya apa ya, nilai-nilai Batak sama nilai-nilai apa ya, ya cara berbudaya orang Batak lah gitu lagi. Misalnya lo harus kesini manggil apa, kesini harus manggil apa. Even kayak misalnya kalau gue punya anak, terus kakak gue punya anak gue ini manggil apa ya? Manggil kakak gue apa gitu? Mak tua. Nah gue tuh harus mikir gue. Iya kan? Kalau itu udah tahu sih gue Kalau udah tahu ya. Ya maksudnya yang deket-deket aja sampai yang jauh-jauh tuh udah nggak bisa lagi gitu kan. Iya, kalau misalkan kan ini kakak lo pertama nih, kan kita siap udahan gitu. Laki-laki. Ya, kalau gua punya anak, panggil kakak gua mak tua. Oh iya gitu. Gitu aja. Pokoknya yang paling atas tuh tua, paling bawah udah. Ya baru tahu gini doang, kakak gue punya anak manggil gue tulang udah gitu. Iya. Ya itu sekarang lagi di fase itu kan lo. Yap. Gue juga. Kalau lo sendiri gimana? Apa tuh? Kalau lo bakal nikah dengan orang bule tadi? Ya bangga sih. Gue bangga. Orang tua gue juga bangga sih. Orang tua lo Saudara-saudara kayaknya bangga juga deh. Bangga sih. Jadi bukan suatu. Apalagi kalau diadatin. Kalau bulenya diadatin itu lebih kayak. Itu bukannya lebih ribet lagi ada? Iya makanya itu lebih ribet lagi. Makanya kita yang biasa-biasa aja topiknya. Kalau nggak sama yang Batak gimana? Kalau nggak sama yang Batak ya bule. Iya. Kalau sama Batak, kayaknya sih kemungkinan masih adat sih kayaknya lah. Ya. Gue sih pikiran gue kayaknya nggak bakal bisa lepas dari adat sih. Tapi kalau mau kita bersikeras pun untuk nggak adat Batak, pasti one day nanti diadatin. Kayak kan ada kan, misalnya nggak diadatin dulu kayak. Oh iya kan? Kayak. Tapi kalau nggak diadatin ya, misalkan lo sama istri lo udah punya anak, tuh belum bisa ketemu sama orang tua lo. Maksudnya? Tahu nggak lo itu? Jadi kalau misalkan lo sama, oh iya ding bener juga, berarti adat tuh perlu ya.
Jadi kalau misalkan lu, Maksudnya apa tuh? jadi misalkan lu udah nikah, tapi lu belum diadatin yang lu bilang tadi. Ya Adatnya- kayak pemberkatan doang, pemberkatan gitu. Iya, tapi adatnya dibelakangin kan maksud lu. Gue pernah denger tuh dari mak gue tuh kayaknya anak lo nggak boleh ketemu sama orang tua lo apa orang tua si cewek gitu. Karena Maksudnya- itu namanya pantang. Maksudnya ketemu itu ya dalam artian ketemu, Iya menjenguk. ketemu tuh nggak boleh. Seriusan? Iya. Jadi itu namanya pantang karena itu harus diadatin dulu. Pantangnya kenapa gitu? Gue lupa. Pokoknya itu nggak boleh. Harus ada adat Even kalaupun nggak sama Batak juga. sama Batak. Kalau nggak mau Batak nggak tahu sih gue. Oh. Soalnya ada kasus kayak gitu saudara gue. Nggak diadatin jadi katanya nggak boleh ketemu. Ya kita nggak tahu ya, mungkin sangat garis keras Iya. Batak banget mungkin ya. Tapi kayaknya zaman sekarang udah agak hilang sih. Apa itu? Ya itu maksudnya masih ditoleransi lah nggak sama Batak, tapi harus diadatin. Nah itu permasalahannya gitu kan. Kalau diadatin itu kan harus mengeluarkan banyak uang. Banyak. Bukannya jadi kita pelit sih ya, tapi yang realistis aja lah. Ya masih banyak hal yang Iya. penting. Gitu. Maksudnya ya kerja capek-capek gitu kan. Ya gaji, misalnya oke lah gaji 1 digit. Satu digit 10 juta misalnya ya. Ya kan? Itu 2 digit. Oh 2 digit ya. Misalnya 2 digit 10 juta. Kumpul oke lah. Cukup kan nih buat adat gitu-gitu kan. Tapi kalau dihitung lagi kayak ya sayang aja sih ya. Kalau kita sih ini intuisif top. Nah, tapi kalau ada yang bilang ini kan momen sekali seumur hidup. Nah. Gimana respon lo? Ini kan momen sekali seumur hidup. Gimana respon lo? Waduh. Tapi nikah juga, Bingung kan lo? ya tapi menikah juga ya kan sekali seumur hidup juga kan. Iya, jadi Maksudnya kayak ya, maksudnya nggak bisa dilihat dari faktor adatnya, bisa dilihat dari menikahnya, kebahagiaannya gitu loh. Kalau gue Iya. sih kalau gue sama pasangan gue nanti kita bisa jadi apa ya, sekata lah ya, maksudnya sependapat lah, statement ya. Oke, kita nggak pakai adat, ya udah kita maksimalin di acara intimate-nya aja, lebih bahagia dan lain-lain. Itu kan ya baik lagi sih kita yang ngejalanin gitu kan. Iya. Bukan cuma sekali seumur toh acara itu udah terus selesainya malah nggak bahagia gitu sih. Ya nggak sih? iya. Ya kan. Masuk. Tapi itu lagi sih, itu mungkin anak-anak muda Batak yang sekarang lagi struggle untuk mencari sinamot yang banyak, ya dia kejar lah sinamot yang banyak, kerja yang banyak gitu kan. Ya siapa tahu kalian bisa nikah dengan acara adat Batak. Ya mungkin ada juga impiannya ya kan, impiannya nikah dengan acara adat Batak gitu kan. Kalau lo memimpikan itu kan selain kawin sama bule. Apa Tapi kita mikirin ini ya, adatnya nih ya. Tapi lo mengimpikan nggak? Apa? Iya, mengimpikan nggak nikahan dengan nikah adat Batak? Enggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Iya. Kalau gue sih mengimpikan, tapi kalau secara realistisnya nggak bisa diwujudkan, ya buat udah. apa? Iya, kayak buat gitu, apa? kayak gitu. Jangan dipaksain. Iya, nggak dipaksain. Sampai kita getol, wah harus segini. Ya let's say kita nggak nyampe tanggal hari hanya kan Bahaya. kan bahaya gitu kan. Jadi nggak ini. Ya itulah kehidupan kita nggak tahu. Tapi ya itu ya pembicaraan kita ya hari ini tentang anak muda Yang udah mau kepala 3. kepala 3. Ya mungkin sekarang juga kita belum ada gitu, tapi kita udah memikirin ke depannya kan. Gimana kalau nggak bisanya kawin sama orang Batak tapi nggak diadatin, responnya gimana? Ya ini cuma diskusi doang lah. Oke guys, jadi mungkin nanti nextnya kita bahas apa lagi nih dengan orang yang sama mungkin. Dan juga hal-hal Batak lainnya. Iya, hal-hal Batak yang mungkin seputar ya kerjaan, kehidupan yang bisa berkaitan dengan suku Batak lah ya. Oke. Terima kasih guys yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ambil Bye-bye. positifnya aja ya. Iya betul. Bye-bye.